Yohanes yang tugasnya adalah membuka jalan bagi Mesias, menghantar orang untuk sampai kepada Yesus, ternyata terjadi justru pada waktu Yesus mengalami titik terendah penolakan, dan ia harus meninggalkan Yerusalem dan menyingkir dari keramaian. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-126. Saya mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat 40 sampai dengan 42. Dan dari bacaan Yohanes 10, ayat 40 sampai dengan 42, saya mengambil judul Mundur satu langkah, untuk maju dua langkah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sedang terus mengerjakan rencana, rancangan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Kami bersyukur untuk apa yang sudah boleh kami mengerti akan kasih sayang dan kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehadiran, karya, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur oleh karena Tuhan berkenan untuk melibatkan kami, ikut serta dalam karya pelayanan Tuhan sendiri. Sekali lagi kami mohon berkat Tuhan apabila kami hendak duduk di sekeliling firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami yang akan menerima firman Tuhan, bukakan hati pikiran kami, berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, dan berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-10, mulai ayat 40 sampai dengan 42. Yohanes 10, 40 sampai dengan 42. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesudah peristiwa yang dialami Yesus, yaitu bahwa ia dianggap menghujat Allah, oleh karena ia hanya seorang manusia, tetapi menyamakan diri dengan Allah. Yesus hendak dilempari batu, dan bahkan hendak ditangkap, tetapi Yesus luput dari semua itu. Dan bacaan kita kemudian melanjutkan dengan Yesus kemudian menyingkir, meninggalkan kota Yerusalem, bahkan meninggalkan provinsi Yudea, naik, pergi ke arah timur laut, dan sampai ke tempat yang bernama Ainon. Ainon ini dekat sungai Yordan,
Oleh karena Ainon ini berarti tempat air memancar dekat Salim. Itulah tempat di mana Yohanes Pembaptis dahulu berkhotbah dan membaptis. Yesus tahu bahwa waktunya untuk melayani akan segera berakhir, tetapi saatnya itu belum tiba. Yesus tidak dengan secara nekat bermain api menyongsong bahaya dengan membuang hidupnya, dengan tetap tinggal berada di kota Yerusalem. Tetapi juga dia tidak secara pengecut hendak menghindari apa yang mesti ia tanggung dan melarikan diri. Oleh karena itu Yesus menyingkir sementara. Yesus memakai kesempatan untuk menantikan sampai saatnya itu tiba. Untuk katakanlah retreat, untuk sendirian dengan Allah. Untuk berdoa mencari ketenangan dan keteduhan serta kemantapan sebelum saat pergulatan terakhirnya tiba. Jadi Yesus menarik diri pergi ke seberang sungai Yordan adalah dalam rangka menyiapkan diri menjalani perjuangannya yang terakhir. Kemana Yesus pergi? Ke Ainon dekat Salim, tempat di mana Yohanes Pembaptis dahulu berkarya. Dan itu adalah padang gurun, sebagaimana nubuatan Nabi Yesaya untuk Yohanes Pembaptis. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yohanes Pembaptis dinubuatkan untuk berseru-seru di padang gurun. Lalu pertanyaannya sebetulnya adalah mengapa Yohanes Pembaptis berkarya di padang gurun? Mungkin ada orang yang berpikir, siapa mau pergi ke padang gurun hanya untuk mendengarkan Yohanes berkhotbah? Tetapi padang gurun mengingatkan akan kedekatan bangsa Israel dengan Tuhan. Oleh karena sesudah mereka keluar dari Mesir, perjalanan sebelum sampai ke tanah Kanaan, selama sekitar 40 tahun bangsa Israel berjalan bersama dengan Tuhan, dan itu sebagian besar di padang gurun. Yang kedua, padang gurun sekaligus menggambarkan kondisi tandus kehidupan rohani orang-orang Israel. Oleh karena sampai Yohanes tampil dan berkarya, bangsa Israel sudah selama 400 tahun tidak menerima firman, tidak ada sabda Tuhan yang datang, tidak ada nabi yang dikirimkan oleh Tuhan. Jadi padang gurun yang tandus dan kering tepat sekali untuk menggambarkan kondisi kerohanian bangsa Israel, gersang, kering kerontang, dan hampa. Mungkin juga ini yang menyebabkan kemunculan dari Yohanes Pembaptis dengan segera menarik banyak orang untuk memberi perhatian, bahkan juga untuk mencari dan mendengarkan Yohanes. Oleh karena padang gurun, tempat yang dipilih oleh Yohanes sekaligus menggambarkan keseriusan dirinya. Yohanes menempatkan dirinya sebagai seorang petapa asketis. Karena itu, dia bersedia dan memilih tinggal hidup di padang gurun. Dia tidak mencari fasilitas, dia tidak mencari banyak penggemar, dia dengan serius melakukan apa yang menjadi penugasannya. Lagi, kalau kita memperhatikan bagaimana Yohanes berpakaian, Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit. Dan cara Yohanes berpakaian ini mengingatkan Nabi Elia. Oleh karena Nabi Elia juga berpakaian jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit. Sehingga kemunculan Yohanes ini membuat orang berpikir, apakah ini nubuatan dari kitab Maliaki pasal yang keempat? Elia akan datang kembali, dan Yohanes inikah
Elia yang datang kembali. Bapak Ibu saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun Yohanes berkhotbah di padang gurun, jauh di utara Yerusalem, tetapi mereka bersedia untuk datang. Orang-orang, bahkan pemimpin agama Yahudi, apa yang menjadi pendorong utamanya? Kehausan rohani, dahaga rohani. Itulah yang membuat mereka rela menempuh perjalanan puluhan kilometer, bahkan mungkin ada yang sampai sekitar 50 kilometer untuk menemui Yohanes, untuk mendengarkan Yohanes, untuk menerima Yohanes. Jadi, kehausan dan kekeringan inilah yang juga menyebabkan orang banyak, bahkan para pemimpin agama, dapat menerima khotbah Yohanes yang sangat berterus terang dan keras. Oleh karena Yohanes berani menegur para pemimpin agama dengan kata-kata yang mungkin belum pernah mereka dengar. Hai kamu keturunan ular beludak. Mereka bersedia untuk menerima apa yang dikhotbahkan Yohanes Pembaptis, yaitu mengaku dosa dan bertobat. Oleh karena untuk menyambut Mesias dibutuhkan hati yang bersih. Dan orang-orang kemudian bersedia untuk mengaku dosa dan bertobat yang ditandai dengan dibaptis. Sebelumnya, baptisan hanya dilakukan untuk orang-orang bukan Yahudi yang menjadi penganut agama Yahudi. Jadi Yohanes inilah yang pertama kali membaptis orang-orang Yahudi. Yohanes inilah memulai sebuah tradisi yang baru, bahwa baptisan bukan hanya untuk orang-orang bukan Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang Yahudi. Baptisan bukan hanya untuk menganut agama Yahudi, tetapi untuk mengaku dosa, untuk menyatakan pertobatan. Yohanes menimbulkan gelombang kebangunan rohani, memunculkan pengharapan dan kerinduan bahwa Allah akan segera menggenapi janji-janji dan nubuatan-nubuatan perjanjian lama akan hadirnya Sang Mesias, Sang Penyelamat itu. Jadi pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa Yesus datang ke tempat di mana Yohanes Pembaptis dahulu berkhotbah dan membaptis? Mari kita mundur sejenak. Di awal pelayanan Yesus, ketika Yesus memulai meninggalkan keluarganya sebagai anak sulung yang mencukupi kebutuhan keluarga Maria dengan menjadi seorang tukang kayu, Yesus mengawali tugas panggilannya sebagai seorang rabi, guru, dengan mendatangi Yohanes Pembaptis dan meminta supaya Yohanes membaptis dia. Jadi sejak awal pelayanan Yesus, Yesus sudah menggabungkan diri dengan pelayanan Yohanes, dengan gerakan kebangunan rohani yang memunculkan pengharapan dan kerinduan akan penggenapan janji Allah, akan nubuatan perjanjian lama. Oleh karena Yesus itu sendiri adalah Sang Mesias yang ditunjukkan melalui nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Dan sesudah sekitar 3 tahun, Yesus berkeliling mengajar, menyembuhkan, mengusir setan, melakukan berbagai perbuatan ajaib. Dan terakhir, Yesus mengalami penolakan keras di Yerusalem dan akan ditangkap, akan dilempari batu. Yesus menyingkir ke tempat di mana ia pertama kali dulu mengawali pelayanannya. Yesus pergi ke Ainon, pergi ke tempat Yohanes dahulu bekerja. Apa artinya ini? Yesus hendak menegaskan bahwa ia masih tetap hendak melanjutkan, hendak menjalani, hendak menuntaskan apa yang sudah ia kerjakan selama ini.
sebagaimana yang ia nyatakan pada saat ia dibaptis oleh Yohanes. Di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 14 dan 15, ketika Yesus datang kepada Yohanes, Yohanes sesungguhnya menolak untuk membaptis Yesus, tetapi Yesus yang mendesak. Matius 3 ayat 14-15 dituliskan demikian. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah kita sepatutnya menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Semestinya Yesus, Allah dalam wujud manusia, tidak dibaptis oleh Yohanes, oleh karena baptisan Yohanes adalah pengakuan dosa dan pertobatan. Yesus tidak punya dosa, Yesus tidak perlu mengaku dosa dan tidak perlu bertobat. Tetapi dengan Yesus bersedia dibaptis oleh Yohanes, ia sedang menempatkan diri di dalam kehendak Tuhan, di dalam rancangan dan rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia, yaitu dia datang untuk menjadi korban, domba korban, anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Karena itulah pada waktu Yesus bersedia dibaptis oleh Yohanes, Bapaknya menanggapi komitmen anaknya ini. Dikatakan pada waktu Yesus keluar dari air, pada waktu dibaptis oleh Yohanes, langit terbuka. Dan Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Lalu terdengar suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 16 dan 17. Bapa berkenan oleh karena Yesus mentaati kehendak Bapanya. Dia yang tidak berdosa bersedia dibaptis, padahal baptisan itu lambang pengakuan dosa dan pertobatan. Jadi, Yesus kembali ke tempat di mana dia pertama kali memulai pelayanannya. Yesus kembali ke tempat di mana dia dibaptis, dan sekaligus dia mendapatkan peneguhan, mendapatkan firman Allah. Itu persis seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan Yakub. Ketika Yakub sesudah dia menipu saudaranya Esau dan menipu bapaknya sendiri Ishak, lalu dia lari dalam perjalanan ke Mesopotamia, ke tempat pamannya Laban. Yakub mengalami sebuah peristiwa besar. Itu terjadi di Betel. Ia bermimpi ada anak tangga, ada tangga yang menghubungkan surga dan bumi, dan malaikat naik turun di sana. Lalu Yakub menerima firman Tuhan di dalam mimpinya itu. Dikatakan demikian. Kejadian pasal 28 ayat 11 sampai dengan 16. Pada waktu itulah Allah berfirman kepada Yakub, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak. Tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan seperti debu banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub mentaati perintah Tuhan untuk meninggalkan mertuanya dan pamannya Laban,
untuk kembali ke negerinya. Yakub melakukannya, mentaati Tuhan. Tetapi dalam perjalanan kembali, ia teringat akan kesalahannya, akan perbuatannya yang menyebabkan Esau marah. Dan itu membuat dia takut untuk bertemu dengan Esau. Itulah sebabnya kemudian Tuhan menyuruh Yakub supaya ia pergi ke Betel. Menyuruh Yakub supaya kembali ke Betel. Untuk apa Tuhan menyuruh Yakub kembali ke Betel? Supaya Yakub kembali mengingat pertemuannya dengan Tuhan Allah. Supaya Yakub mengingat kembali apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi, bahwa Yakub akan beranak cucu sampai keturunannya seperti debu, mengembang ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, dan terutama Tuhan akan membawa kembali Yakub ke negeri Ishak, ke negerinya semula. Yakub diteguhkan apabila dia mengingat akan janji Tuhan ini. Demikian juga apa yang sedang dilakukan oleh Yesus. Ia kembali ke tempat di mana ia mengawali pelayanannya. Ia kembali ke tempat di mana ia mendapatkan peneguhan melalui kata-kata Allah pada waktu ia dibaptis. Yesus mendapatkan kekuatan. Yesus mendapatkan kemantapan untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Kita menemukan hal yang lain ketika Yesus kembali ke tempat di mana ia dibaptis, yaitu tempat Yohanes Pembaptis dahulu berkhotbah dan melayani. Ternyata orang-orang yang menerima pelayanan Yohanes, orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes, orang-orang itu ketika mereka tahu bahwa Yesus ada di tempat Yohanes dulu mengajar, berkhotbah, dan membaptis, yaitu di Ainon. Mereka kemudian datang ke tempat itu. Oleh karena bukankah Yohanes bersaksi kepada mereka dengan menunjuk Yesus? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Mereka yang menerima Yohanes, mereka yang mengingat perkataan Yohanes, mereka sudah membuktikan dengan mengikuti apa yang terjadi dalam hidup dan pelayanan Yesus. Sehingga mereka bisa berkata, Yohanes memang tidak melakukan satupun tanda mujizat. Tidak menyembuhkan orang sakit, tidak mengusir orang yang kerasukan. Tetapi kesaksian Yohanes tentang Yesus adalah benar. Dan itulah yang kemudian menyebabkan banyak orang datang kepada Yesus. Dan kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Yohanes 10 ayat 42 mengatakan banyak orang yang percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah gambaran ini menjadi sebuah penghiburan bagi Yesus? Bapaknya menghiburkan Yesus. Di Yerusalem, pusat agama Yahudi, tempat di mana Yesus melayani, Yesus justru ditolak. Yesus justru hendak ditangkap, hendak dibunuh. Tetapi di padang gurun, jauh di sebelah utara, timur laut Yerusalem, Yesus justru disambut oleh banyak orang dan mereka percaya kepadanya. Pelayanan Yohanes yang memang singkat, 6 bulan kurang lebih, oleh karena ia kemudian ditangkap Raja Herodes Antipas dan dipenggal. Tetapi ternyata pelayanan Yohanes itu bukan berhenti dengan ia dipenggal. Oleh karena orang-orang yang mendengar kata-kata Yohanes, khotbah Yohanes, yang dibaptis oleh Yohanes, mereka mengingat akan perkataan pengajaran nubuatan Yohanes. Sehingga mereka dibuktikan oleh Yesus ketika Yesus kembali ke Ainon. Orang banyak juga berbondong-bondong datang ke sana.
dan menjadi percaya kepadanya. Yohanes yang tugasnya adalah membuka jalan bagi Mesias, menghantar orang untuk sampai kepada Yesus, ternyata terjadi justru pada waktu Yesus mengalami titik terendah penolakan, dan ia harus meninggalkan Yerusalem dan menyingkir dari keramaian orang-orang Yerusalem dan Yudea. Ia pergi ke tempat Yohanes berada dulu, padang gurun. Yohanes melakukan apa yang benar, yaitu ia menjadi seorang saksi sejati. Ia tidak pernah menarik orang untuk memperhatikan dirinya. Ia menarik orang untuk melihat Yesus, untuk menatap Yesus, untuk menyambut Yesus, untuk percaya kepada Yesus. Yohanes ini seperti cahaya lampu sorot billboard, bukan untuk menyoroti dirinya, tetapi untuk menyoroti, menerangi Yesus. Yohanes ini seperti yang ia gambarkan sendiri, sahabat mempelai laki-laki. Sesudah ia mempersiapkan pesta pernikahan, dan ia membawa mempelai wanita bertemu dengan mempelai laki-laki. Tugasnya selesai dan ia menyingkir dengan sukacita. Yohanes melakukan pelayanannya dengan kejujuran sekaligus dengan sangat berani berterus terang menegur dosa. Tetapi dia melakukan pelayanannya juga dengan kerendahan hati. Ketika Yohanes semakin populer sehingga orang-orang Yerusalem, mungkin yang dimaksudkan pimpinan agama, mahkamah agama Sanhedrin, mengirimkan imam-imam dan orang-orang Lewi untuk mencari tahu siapa sesungguhnya Yohanes. Utusan ini kemudian datang ke Ainon dan bertanya kepada Yohanes, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri?" Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan 22. Dan Yohanes menjawab, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Yesaya." Yohanes 1 ayat 23. Dengan jujur Yohanes berkata, "Aku bukan Mesias, aku bukan Elia, aku bukan nabi yang dinubuatkan akan datang oleh Musa. Aku hanya suara di padang gurun, seperti yang disebutkan oleh Nabi Yesaya." Sesungguhnya Yohanes yang dinubuatkan oleh Yesaya di dalam Yesaya pasal yang ke-40, bukankah Yohanes itu tokoh besar? Dia yang dinubuatkan menjadi perintis pelopor bagi Mesias. Tetapi dengan rendah hati dia mengatakan, "Aku hanya suara." Yohanes dengan rendah hati meninggikan dan memuliakan Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat 26 dan 27, ia mengatakan, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Ini kembali kerendahan hati. Oleh karena jikalau kita mengikuti silsilah yang ada, Yohanes dengan Yesus sesungguhnya mereka sepupu. Oleh karena Yohanes anak dari Elisabet dan Yesus anak dari Maria. Tetapi membuka tali kasutnya
pun aku tidak layak. Sementara pekerjaan budak yang paling rendah, yang budak-budak Yahudi tidak bersedia melakukan adalah membasuh kaki. Dan untuk membasuh kaki mesti dimulai dengan membuka tali kasut. Membasuh kaki seringkali diberikan kepada budak-budak bukan Yahudi. Dan sekarang Yohanes mengatakan untuk melayani Yesus, melakukan pekerjaan budak yang paling rendah pun aku tidak layak. Ini sungguh-sungguh meninggikan Yesus dan merendahkan dirinya. Di dalam Yohanes 3 ayat 28 sampai dengan 30, Yohanes berkata, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ini kata-kata Yohanes terhadap sepupunya. Tetapi juga ini kata-kata seorang perintis pelopor terhadap yang berada di belakangnya, yang memang lebih besar daripada dirinya. Yesus harus semakin besar, dan Yohanes bersedia untuk semakin kecil. Inilah kerendahan hati. Tetapi sekaligus Yohanes memfokuskan hidupnya. Yohanes menunjukkan pelayanannya untuk meninggikan Yesus, untuk memuliakan Yesus. Dan agaknya inilah sikap yang menarik hati banyak orang, dan yang kemudian bersedia menerima khotbah Yohanes dan mengikuti apa yang menjadi pengajarannya, mengaku dosa walaupun mereka orang Yahudi, dan kemudian dibaptis. Pelayanan Yohanes inilah yang sungguh-sungguh merupakan pelayanan yang berharga. Kita menemukan di dalam bagian lain apa yang merupakan kata-kata Yesus yang sesungguhnya dengan tepat diperagakan oleh Yohanes. Di dalam Lukas 14 ayat yang ke-11 maupun Lukas 18 ayat yang ke-14, kata-kata pendek ini kita temukan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yohanes merendahkan dirinya dan meninggikan Yesus. Dan Yohanes kemudian ditinggikan. Yesus sendiri yang meninggikan Yohanes. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-11, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kebesaran Yohanes terletak pada ketaatannya, terletak pada kerendahan hatinya, terletak kepada fokusnya untuk meninggikan dan memuliakan Yesus. Sementara kita menemukan di dalam Matius pasal yang ke-7, Yesus mencela orang-orang yang justru mereka melakukan banyak hal ajaib, mengusir setan, tetapi mereka memiliki apa yang sesungguhnya dicela oleh Yesus. Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Siapa di antara kita yang pernah bernubuat? Siapa di antara kita yang pernah mengusir setan? Siapa di antara kita yang sudah melakukan mujizat? Mungkin ada, mungkin juga kita tidak melakukannya.
Tetapi orang-orang ini justru bisa berkata, kami bernubuat, kami mengusir setan, kami melakukan perbuatan mujizat demi namamu. Tetapi Yesus kemudian mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, melakukan mujizat demi nama Yesus. Tetapi Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak punya relasi dengan Yesus. Hanya percaya nama Yesus itu berkuasa. Mereka bisa melakukan, mengusir setan dan melakukan perbuatan mujizat. Tetapi tidak punya relasi dengan Yesus. Sementara Yohanes Pembaptis tidak pernah bernubuat dalam artian sesuatu menyangkut masa depan selain tentang Yesus. Yohanes Pembaptis tidak mengusir setan, tidak melakukan keajaiban, tetapi Yohanes sangat meninggikan Yesus, melayani Yesus dengan merendahkan dirinya dan meninggikan Mesiasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita memiliki sikap yang sama dengan Yohanes yang dipuji Yesus ini? Bahwa kita berpusat kepada Yesus dan bukan diri kita, meninggikan Yesus dan bukan meninggikan diri kita, melayani Yesus dan bukan melayani diri kita, bahkan bukan melayani gereja kita. Oleh karena yang dilakukan gereja kita dengan programnya yang banyak seabrek, bisa jadi bukan sedang melayani apa yang diperintahkan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyingkir sementara. Yesus memilih untuk menghindari orang banyak. Mungkin dalam bahasa kita sekarang, Yesus yang ingin sendirian dengan Allah ini lebih populer dengan istilah retreat, menarik diri untuk bersama dengan Tuhan. Apakah retreat itu masih perlu kita lakukan? Apakah kita masih perlu sendirian dengan Allah? Ada yang mengatakan bahwa di tengah-tengah dunia dan gereja yang krisis, ibaratnya seperti rumah yang terbakar, menyepi, retreat, meninggalkan pelayanan. Apakah itu tepat? Dan pertanyaan itu dijawab oleh Anthony de Mello yang mengatakan dunia dan gereja mungkin seperti rumah yang sedang terbakar. Tetapi masalahnya banyak di antara kita yang tidak mampu melihat adanya api, adanya kebakaran. Mengapa? Karena kita terlalu sibuk, bahkan terlalu menyibukkan dengan apa yang cocok dengan selera kita. Dan kalaupun ada di antara kita yang melihat adanya api, berapa yang mempunyai motivasi untuk memadamkan api? Dan apakah punya kemampuan dan kekuatan untuk memadamkan api itu? Anthony de Mello mengatakan retreat merupakan suatu kemewahan bagi seorang jenderal yang mengundurkan diri dari medan perang, mengambil waktu untuk berpikir agar dapat merencanakan taktik perang yang lebih efektif. Retreat adalah suatu pengunduran diri yang menguatkan motivasi, melampangkan hati, menajamkan pandangan, dan memberi tenaga agar kita dapat semakin mantap melibatkan diri dalam tugas-tugas perutusan yang diberikan kepada kita oleh Allah di dalam dunia ini. Dalam situasi gereja yang sulit, kaos, dan kritis, yang dibutuhkan bukan hukum yang baru, bukan teologi yang baru, bukan liturgi yang baru,
tetapi yang dapat mengambil hati kita yang membatu dan memberi kita hati yang terbuat dari daging, yang dapat memberikan suntikan semangat baru, inspirasi, keberanian, dan kekuatan rohani. Dengan demikian yang dibutuhkan gereja sesungguhnya adalah Roh Kudus, pencurahan kuasa Roh Kudus. Dunia sekarang ini, gereja sekarang ini membutuhkan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus tidak bisa kita dapatkan dengan berbuat, dengan berupaya, dengan berusaha. Oleh karena Roh Kudus adalah anugerah Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Tetapi sebelum para rasul memulai pelayanan mereka, Yesus berpesan supaya mereka menunggu, menantikan janji Bapa untuk memberikan Roh Kudus. Sehingga inilah yang mesti juga dilakukan oleh gereja, oleh orang-orang percaya. Bukan hanya sibuk melayani, bukan hanya terus melakukan ini dan itu, tetapi untuk juga menarik diri, retreat, untuk berhenti, untuk mengevaluasi, untuk mencari tahu apa yang sesungguhnya dikehendaki Allah. Dan apakah yang kita lakukan ini sudah tepat, sudah benar, atau kita sudah melenceng jauh dan tidak kita sadari. Gereja di tengah-tengah budaya instan, time is money, sibuk dengan bergerak dan bergerak dan bergerak, melayani dan melayani dan melayani. Kita kesulitan untuk bisa duduk dengan tenang, untuk menunggu tanpa tegang, menunggu dengan sabar. Retreat adalah jeda, pause, berhenti sejenak dari kesibukan supaya kita dapat dengan tenang dan sabar, tidak tegang dan kemerungsung, menunggu Roh Kudus, memberi semangat baru, memberi inspirasi, memberi keberanian, memberi kekuatan rohani, agar kita mampu dan cakap mengerjakan apa yang ditugaskan Tuhan. Sekali lagi, mengerjakan apa yang ditugaskan Tuhan, bukan program kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang penebang kayu baru, karyawan dari perusahaan perhutani yang baru, dia bermaksud untuk menyombongkan kekuatan tubuhnya yang berotot. Sehingga dia berkata kepada penebang kayu yang sudah cukup berusia, yang kelihatan sudah tua, "Pak, kita berlomba sampai nanti waktu kita harus berhenti. Siapa yang lebih banyak menebang pohon-pohon singon ini?" Dan Bapak itu berkata, "Baiklah, kalau itu memberi semangat bagi kamu." Lalu penebang kayu muda ini dengan segera bekerja. Ia menebang. Tetapi ia lihat penebang kayu yang lebih tua ternyata belum mulai. Tetapi dia tidak peduli. Dia menebang terus dengan cepat, dengan gesit, dengan kuat. Sementara penebang kayu yang lebih senior, ia lihat beberapa kali berhenti dan duduk. Dan dia berkata, ya gitulah kalau orang tua, cepat lelah, kehabisan napas, tenaganya terbatas. Tetapi dia terus memukul pohon-pohon itu, menebang terus. Sampai waktunya berhenti selesai. Dan sekarang dengan menyombongkan diri, dia mau menunjukkan prestasinya. Ia menghitung berapa pohon yang berhasil ia tebang. Lalu dia pergi ke tempat si bapak itu dan bertanya, "Bapak menebang berapa?" Dengan agak menghina dan sinis, yang membuat ia tercengang dan terkejut dan malu. Ketika dia menghitung, si bapak menebang lebih banyak daripada dia. Bagaimana mungkin dan bagaimana bisa? Bapak ini berhenti beberapa kali, saya lihat duduk. Saya terus bekerja. Bagaimana mungkin saya lebih kuat, lebih muda? Bapak sudah lebih tua. Bapak bisa mendapatkan hasil lebih baik.
Lalu si penebang kayu senior itu berkata, "Mari saya lihat kapakmu." Dan lihatlah kapakku. Aku berhenti beberapa kali untuk mengasah mata kapakku supaya tajam, sehingga aku cukup memukulkan beberapa kali dan pohon itu sudah roboh. Mata kapakmu sudah tumpul. Kamu membutuhkan tenaga yang lebih besar, memukul lebih banyak untuk menjatuhkan pohon-pohon itu. Kamu salah, tidak mengasah mata kapakmu. Saya beruntung beberapa kali mengikuti belajar retreat model kontemplasi, retreat hening. Karena yang mengembangkan gereja Katolik, kami belajar kepada gereja Katolik. Saya pernah ikut belajar retreat di Girisonta, Ungaran, di Ronkali, Salatiga, juga di Kali Kuning, Suster Melania, bahkan sampai ke Malang, di Biara Karmelit. Kami belajar untuk menghidupkan firman Tuhan. Kami belajar untuk mengheningkan pikiran kita, supaya kita ini siap untuk menerima sapaan Tuhan, inspirasi Tuhan. Apakah penting kita itu melakukan retreat dan sendirian dengan Tuhan? Saya kutipkan 4 hal yang saya baca dalam buku Suhandi Sutantio, Sendirian dengan Allah. Melakukan retreat menyendiri bersama Allah adalah dalam rangka menyiapkan diri untuk bekerja sama dengan Allah dalam memenuhi visi global Allah bagi dunia. Kalau kita melakukan retreat, kita akan menemukan 4 hal. Kita membiarkan Allah mengembangkan karakternya di dalam kita. Kita membiarkan Allah mengembangkan kemampuannya di dalam kita. Kita membiarkan Allah mengembangkan hubungannya di dalam kita. Dan yang keempat, kita membiarkan Allah mengembangkan karyanya di dalam kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa jadi kesulitan hidup membuat kita memilih secara keliru. Apakah kita masih berjalan di jalan Tuhan, ataukah kita berjalan di jalan kita sendiri? Apakah kita menyediakan waktu khusus untuk bersama dengan Tuhan yang memungkinkan kita mengalami hadirat Tuhan senantiasa memenuhi kita dari waktu ke waktu? Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari pernah merasa mentok dalam pelayanan, sudah tidak dapat lagi maju, tetapi kita tahu bahwa kita tidak boleh berhenti dengan mundur dan meninggalkan pelayanan kita? Apa yang saudara lakukan pada waktu itu? Pernahkah saudara mengalami situasi mentok, tidak dapat maju ini, dan kemudian saudara retreat mencari wajah Tuhan? Apa pengalaman yang saudara dapatkan? Di mana saudara pertama kali mengalami jamahan Tuhan, sapaan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, kehadiran Tuhan, seperti Yakub di Betel, ataupun seperti pengalaman Yesus di Ainon? Di mana Ainon saudara? Di mana Betel saudara? Apakah saudara pernah kembali ke tempat itu ketika saudara mengalami kesulitan? Dan apakah saudara pernah kembali ke tempat saudara pertama kali berjumpa dengan Allah, dan saudara mendapatkan kekuatan, saudara mendapatkan penghiburan, saudara mendapatkan semangat baru? Semoga pernah. Dan jikalau belum pernah, cobalah untuk melakukannya.
Kiranya Roh Kudus menolong kita.